Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mendapatkan tanggapan yang tentu saja perlu saya memberikan penjelasan yang bersifat jawaban. Jadi tanggapan atas tanggapan dari seorang ustadz yang tentu saja bagi saya sebagai seorang muslim tidak sebatas berpikir dari sebuah keterangan yang dianggap syah menurut analisis pemikiran yang datang dari seseorang. Jadi saya ingin menjawab dari apa yang saya katakan. Namun yang perlu saya sampaikan di sini, pengertian yang saya jelaskan dari sifat wajib 20 tidak satu pun datang dari Allah. Itu hasil pemikiran dari sebuah mimpi yang datang dari kitab Aqidatul Awam. Ini penting bagi kita. Saya juga dulu masih di pesantren itu memang disuruh menghafal sifat 20. Masalahnya itu ya. Yang tentu saja kalau mau menggunakan yaitu pemikiran dari Aqidatul Awam ini, jelas kita hanya akan menerima pemahaman dari Aqidatul Awam yang ditafsirkan tadi berdasarkan pengembangan pemikiran yang diberikan sebagai jawaban kepada apa yang saya bicarakan. Tapi untuk mengetahui yang sebenarnya, mari kita dengar ucapan Ustadz yang satu ini, bagaimana beliau sebagai seorang Ustadz yang menyuarakan Asy'ariyah mengambil garda paling depan membela paham Asy'ariyah. Sudah pasti akan membela, dan saya sudah memastikan bahwa ini akan mendapatkan tanggapan. Baiklah, kita lihat tanggapan dari beliau ini. Alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Ngeri, Madura satu ini ngeri. Saya menyimak-nyimak ceramahnya orang-orang Salafi Wahabi, gak ada yang seaneh orang ini ya. Walaupun sama-sama tidak sepakat, tapi Al-Maduri ini lebih parah lagi. Masa dia bilang sifat 20 itu hanya karangan orang, bukan karangan Allah gitu. Bahkan seolah-olah dia menolak sifat qiyamuhu binafsihi. Tapi saya berhusnuzon, dia bukan menolak sifat qiyamuhu binafsihi, tapi dia menolak ketika Gus Idrus menjelaskan tentang istiwanya Allah di arsy itu tidak mesti Allah bertempat. Artinya tidak berkonsekuensi Allah itu ada di suatu tempat. Cara menjelaskannya itu adalah dikaitkan dengan sifat qiyamuhu binafsihi. Itu bukan asal ngomong Gus Idrus. Itu memang Asy'ariyah seperti itu menjelaskannya. Kalau sesuatu ada di sebuah tempat, berarti kan masih bergantung kepada tempat. Sementara Allah qiyamuhu binafsihi, qaimun bidzatihi. Allah itu tidak butuh apapun, ghaniyun al-qayyum. Kok bisa disebut itu sifat karangan manusia? Ibnu Qayyim al-Jauziyah saja menjelaskan bahwa Allah itu qaimun bidzatihi. Siapapun mesti percaya Allah itu qaimun bidzatihi. Walaupun dalam Al-Quran tidak ada ayat innallaha qaimun bidzatihi. Jadi tidak mesti begitu al-qayyum. Anda baca kitabnya Imam Al-Ghazali itu Al-Maqsudul Asna, ketika mensyarah Asmaul Husna, ya ketika membahas tentang al-qayyum mesti itu yang dibahas. Bahwa segala sesuatu di dunia ini mesti butuh kepada sesuatu yang lain. Paling tidak butuh tempat, sementara Allah tidak butuh itu. Dan
saya kira tidak ada yang sesuatu yang bisa dipandang ngeri. Saya lebih ngeri malah kalau membaca Aqidatul Awam itu. Jadi kalau berbicara sifat Allah, jika menggunakan logika takwil itu memang akan selalu dikembangkan dengan berbagai macam cara. Itu logika takwil. Karena menginginkan bahwa Allah harus memiliki sifat seperti itu. Mulai dari wujud, qidam, baqa sampai mukhalafatul lil khawadis misalnya ya. Apa tidak lebih baik menggunakan istilah-istilah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau memang di dalam Al-Qur'an disebutkan misalnya Asmaul Husna saja. Ya, Asmaul Husna itu setiap nama kan terkandung sifat. Cukupkan saja dengan Asmaul Husna 99, tidak harus 20 kan. Karena dalam sifat 20 juga ada bagian yang tidak ada dari sifat-sifat Allah yang lainnya. Bahkan dilarikan kepada takwil. Itulah saya mengatakan mengapa sifat Allah yang 20 itu adalah bikinan manusia. Karena memang bukan datang dari Allah. Apa Allah kemudian menetapkan sifat 20? Kan tidak. Sifat wajib bagi Allah 20 misalnya. Di mana itu yang ditetapkan oleh Allah sifat 20 itu? Itu yang saya maksudkan. Kalau tadi itu yang disampaikan adalah bersifat takwil, pemahaman dari seorang ulama, kemudian diartikan qiyamuhu binafsihi, sama dengan Allahu ghaniyul 'anil 'alamin. Ya, pengertian ini apa? Tidak membutuhkan tempat. Coba al-alamin man apa? Mal alamin. Alamin itu apa ini? Alam. Kullu syai'in alam. Hatta insan alam. Itu kalau kita lihat di dalam Kamus Munjid misalnya, di dalam beberapa tafsir mengatakan bahwa seluruh berkaitan dengan manusia itu alam. Kalau ganiyul anil alamin, ganiyun anil alamin itu diartikan tidak membutuhkan tempat, itu salah. Salah. Jadi Allah misalnya diartikan tidak membutuhkan manusia misalnya. Allah tidak membutuhkan manusia. Allah menciptakan manusia. Kemudian Allah menurunkan perintah-perintah kepada manusia itu. Allah menurunkan perintah kepada manusia agar beribadah. Jelas sekali, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Itu firman Allah jelas sekali. Ada ancaman neraka, ada ancaman surga dan sebagainya. Jika ini dikaitkan dengan alamin, ganiyun anil alamin diartikan tidak membutuhkan makhluknya, itu menurut saya salah. Saya lebih tepat mengatakan Allah lebih kaya dari segala ciptaannya, karena memang ciptaannya itu diciptakan oleh Allah. Makhluk itu diciptakan oleh Allah. Itu permasalahannya. Jadi kalau Allah tidak membutuhkan tempat, belum ada ayatnya itu. Cari saja ayatnya kalau ada. Jadi jangan ngarang-ngarang gitu. Jadi ghaniyun 'anil 'alamin jelas tuh. Jadi kullu syai'in alam. Semuanya itu alam. Hayawan, manusia dan sebagainya itu alam. Al-Qur'an diturunkan 30 juz itu banyak mengandung perintah dan larangan kepada manusia. Apa artinya itu semuanya? Dengan diturunkannya Al-Quran kepada manusia, artinya Allah
bukan tidak membutuhkan. Menciptakan manusia itu bagian dari irada Allah, keinginan Allah. Masyiatillah, ya, masyiatillah. Dan harus beribadah kepadanya juga adalah keinginan Allah, iradah kauniyah, iradah syar'iyah. Bukan tidak tahu saya sangat ngerti itu semuanya. Artinya di sini Allah bukan tidak membutuhkan. Salah kalau diartikan tidak membutuhkan alam, tidak membutuhkan tempat itu. Jadi kalau Allah dengan kehendaknya ingin di atas aras, itu iradah Allah, masyiatillah, kehendak Allah, keinginan Allah. Siapa yang mau melarang? Itu dong. Jadi kalau hanya mau menafsirkan, mentakwil, ya seingin apa? Menurut keinginan kita, semua bisa itu. Coba pikir sekarang. Sifat Allah punya masyiatillah. Kemudian ada iradah kauniyah, iradah syar'iyah. Semuanya oleh Allah dibentangkan di alam semesta ini. Nah, seperti kalimat yuridullah bikumul yusra wala yuridullah bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Nah, itu dia. Ayat itu kok tidak membutuhkan? Membutuhkan dong. Jadi Allah menginginkan kemudahan. Menciptakan surga, menciptakan neraka. Ada siksa pada waktu kesengsaraan, takdir dan sebagainya diciptakan oleh manusia di alam semesta ini. Sampai di akhirat juga ada takdir bagi manusia. Diciptakan oleh Allah seluruhnya itu. Disediakan tempat dan sebagainya. Kalau mau main, cobalah. Dalil-dalilnya semua tentang Isra Mi'raj Nabi. Ngapain kalau memang hanya sekedar mau menerima sholat dan Allah itu maha kuasa. Kemudian naik ke atas langit, mulai dari pertama sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha. Bertemu Allah di sana. Apa tujuannya itu? Yang tentu saja hal ini tidak bisa dilepaskan dari irada Allah, irada syar'iyah, menghendaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Sidratul Muntaha, puncak dari segalanya. Al-Muntaha itu kan artinya puncak dari segalanya. Jadi kalau kita lihat dari sisi ilmu pengetahuan itu kalau dilihat dalam usul i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah al-lilqai at-tabari itu jelas sekali. At-tabari al-lilqai itu jelas sekali di situ. Di mana Allah sebelum alam semesta ini diciptakan itu, fi ama itu kan. Nah, kalau kita menggunakan dasar pemikiran dari sana dan sekian banyak hadis yang dimuat di dalam i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah yang disusun oleh Imam At-Tabari ini, akan menyimpulkan kepada kita memang Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada di atas, bukan di bawah. Nah, ini seperti yang saya kutip di dalam kitab Al-Ibanatud Diyanat yang ditulis oleh Syekh Hasan Al-Banna, Abu Hasan Al-Ash'ari. Bukan Syekh Hasan Al-Banna. Syekh Hasan Al-Banna kan tokoh Ikhwanul Muslimin, maaf ya. Abu Hasan Al-Ash'ari. Itu jelas sekali di sana bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala istiwa alal arsh. Yang bisa kita simpulkan, Allahu fil makan laisal makan.
Jadi Allah itu di tempat tapi bukan tempat. Coba kita lihat dari sisi ilmu pengetahuan. Tadi saya ingin mengangkat dari sisi ilmu pengetahuan. Alam semesta ini terbatas. Jadi alam semesta ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan terbatas. Ada batasnya. Nah, setelah alam semesta itu, mulai dari bermacam-macam galaksi yang diciptakan, sesudah itu tidak ada yang namanya alam. Lah kalau kita lihat dari keterangan Imam At-Tabari itu jelas sekali di situ, bainan min khalqihi, terpisah dari makhluknya itu. Nah, Allah istiwa bainan min khalqihi. Allahu fis sama bainan min khalqihi. Allahu 'alal arsy bainan min khalqihi. Begitu Allah itu. Ini bukan Wahabi loh. Jadi saya sejak dulu itu berpikir, selagi masih nyantri itu sudah berpikir. Semuanya ini ditulis oleh ulama-ulama salaf. Kalaupun mau kita lakukan studi bandingnya di sana itu, tentu saja akan lebih mendukung bahasa Allah itu sendiri daripada bahasa takwil gitu. Jadi misalnya lima khalaqtu biyadai, dengan yang diciptakan dengan kedua tanganku, ya. Sampai Nabi Muhammad suatu saat Dajjal itu buta, dia a'war, buta mata sebelahnya, sambil dia menunjuk, dan Allah itu tidak buta. Apakah Nabi Muhammad mujassim? Itu kalau mau berpikir lebih jauh ke sana itu. Kenapa saya kemudian menolak sifat? Sifat Allah itu banyak, tidak harus 20 lah. Tidak harus dibatasi dengan 20 itu. Sifat Allah itu banyak sekali. Nama Allah saja yang diketahui 99 nama, apalagi sifat Allah. Jadi ma wasafa bihi nafsahu. Jadi ma wasafallahu bihi nafsahu, yaitu harus sesuai dengan Allah sifat pada dirinya. Dengan kita yang mensifati. Nama apalagi itu masalah akidah. Masalah akidah, keyakinan, i'tiqad, masalah usul itu. Masa yang harus mensifati Allah itu manusia gitu. Itu kan manusia menerjemahkan dalam kalimat manusia. Ya udahlah pakai hadis. Sebenarnya saya tidak selera itu membicarakan sifat-sifat seperti itu tuh nggak selera. Karena saya menerima sifat yang datang dari Allah dan Rasulnya, tidak menerima sifat yang disifatkan oleh manusia. Jadi apa yang disifatkan Allah itu yang saya terima. Subhanallah amma yasifun. Jadi maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Ini masalah sifat. Dan tidak ada jaminan bahwa kalau kita itu menghafal sifat Allah itu akan masuk surga. Yang ada kalau menghafal Asmaul Husna masuk surga itu. Kan begitu yang terdapat di dalam hadis. Walillahi tis'un wa tis'aina ilmah. Isman. Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Nah itu, siapa yang menghafal nama-nama itu masuk surga. Enggak ada kemudian dikatakan siapa yang menghafal sifat Allah 20 masuk surga, enggak ada itu. Itu ya dari saya. Jadi antum itu masih menggunakan pola yang dikembangkan. Saya itu terus terang saja ingin bebas dari berbagai macam belenggu pemikiran.
Karena umat ini sudah terpecah belah akibat dari sekian banyak pemahaman berbeda-beda. Ada Mu'tazilah. Argumen Mu'tazilah ini menyerang Ahlus Sunnah, oleh Mu'tazilah dipandang kuat. Argumen Jahmiyah terhadap Ahlus Sunnah dipandang kuat. Argumen Ahlus Sunnah menyerang Jahmiyah dan Mu'tazilah dianggap kuat. Ghazwul fikri, pertarungan pemikiran seperti ini yang gak bagus. Larut di zaman Imam Ahmad bin Hanbal sampai terjadi saling membunuh karena membicarakan sifat Allah. Apalagi kemudian muncul sifat Allah 20 ini gitu. Menandingi Asmaul Husna. Coba apa ada kemudian? Kenapa takut menggunakan istilah tangan? Asalkan tidak digambarkan itu tangan manusia, tidak jadi masalah menurut Imam Tabari. Kenapa takut menyebut wajah Allah? Apa ada itu dalam sifat 20? Enggak ada. Bisa menerima Allah Maha melihat, bisa kan? Basir, Sami'un basir. Semuanya bisa menerima Allah melihat. Tapi mengapa ketika firman Allah menyebut yadai, yaitu tangan, langsung semuanya menolak? Ada apa? Itu yang saya maksudkan kalau mau berbicara akidah. Sejauh itu, kalau saya berpikir tentang akidah ini maaf, jangan dianggap sebagai permusuhan ya. Ini jawaban terhadap apa yang dikeluh kesahkan oleh antum sebagai seorang ustadz. Saya tetap menghargai antum berpendapat. Tapi tak usahlah bilang ngeri-ngeri segala. Nanti saya bilang ngeri juga terhadap antum gitu. Ngeri juga nanti pada akhirnya saya itu memahami seseorang. Karena saya itu tidak terbelenggu oleh siapapun, tapi saya terbelenggu oleh Allah dan Rasulnya. Saya sudah lama mempelajari berbagai macam kitab itu. Bukan baru sejak masih SD itu. Sudah terlibat perdebatan semacam itu. Sudah terlibat pada zamannya Intercom di Madura itu. Ada yang namanya Kiai Musfik yang ada di Karai dulu itu. Itu teman diskusi saya. Semadura dulu itu diskusinya. Jadi saya juga hanya ingin menghidupkan pemikiran di tengah-tengah umat Islam agar tidak menjadi ya korban doktrin. Itu saja saya. Jadi kalau mau berbicara Islam, kalau saya buka literatur Islam itu lebih banyak lagi. Saya kan mengkaji kitab, berbagai macam kitab. Silakan tanggapi. Saya bersyukur kalau antum itu bisa menjelaskan kesalahan saya di mana, kengerian saya di mana. Karena memang saya tidak menemukan sifat wajib bagi Allah itu di dalam Al-Quran harus 20 gitu. Esensinya itu. Kalaupun kemudian itu konsep pemikiran takwil seperti itu beda lagi bagi saya. Dikatakan syai'in qadir, Allah itu mampu. Ala kulli syai'in qadir, sudah. Cukup itu menurut saya dari firman Allah. Jadi tak usah dikembangkan dalam bentuk pemikiran. Begitu dikembangkan dalam bentuk pemikiran, kemudian menyaksikan Allah istiwa alal arsy. Menyaksikan sampai muncul istilah Mu'tazilah Allahu fi kulli makan itu. Itu lebih parah lagi kan. Jadi ada lagu aqrabu min hablil warid. Diartikan. Nah, kalau saya ulama yang memahamkan, ulama-ulama salah apa maknanya gitu. Kalau dilihat itu dari seluruh
ulama-ulama salaf saya sangat menghargai itu. Selama bisa jawabkan secara ilmiah dari sisi periwayatan juga gitu. Itu kebiasaan saya di dalam berdialog. Jadi kalau kemudian ada tanggapan ini, tanggapan itu, ya jangan salahkan saya menanggapi itu. Saya akan menanggapi memang. Karena selama ini seperti Kiai Haji Idrus Ramli itu vokal dia gitu. Merasa paling benar, berteriak-teriak dan sebagainya. Itu yang saya tidak sukai dengan dia. Sama-sama orang Madura, dia orang Madura juga, saya juga Madura. Apa perlu pakai Madura saya itu. Jadi itu yang saya maksudkan. Barangkali ini saja ya dari saya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita seluruhnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tidak banyak ingin mendengarkan apa yang disampaikan oleh antum. Paham semuanya. Yang jelas saya mengerti apa yang disampaikan oleh antum. Jadi intinya saya berbicara hanya karena mencari kalimat yang paling benar tanpa klaim. Kalau sudah mengklaim itu bukan keinginan saya. Apalagi kemudian memposisikan diri paling ahli sunnah, kemudian merendahkan, apalagi merendahkan Wahabi dan sebagainya, ini paling nggak suka. Ulama-ulama dahulu banyak seperti Buya Hamka, tapi nggak kemudian menghina Wahabi. Buya Hamka apa dianggap bodoh gitu ya? Dia justru memuji-muji Wahabi. Kemudian Kiai Idrus Ramli ini, wah kalau sudah mencela, menghina, merendahkan ulama-ulama salafi itu luar biasa. Sepertinya memang benar-benar menguasai mereka. Itu halnya seperti Ali Jum'ah. Maaf saya sedikit sambung ya. Seperti Ali Jum'ah itu. Ali Jum'ah itu pernah mengkritisi Syekh Nasruddin Albani, mengkritisi Ibnu Taimiyah, mengkritisi Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan sebagainya. Tetapi sayangnya beliau itu mengkritisinya ketika Syekh Nasruddin Albani meninggal. Ketika Syekh Nasruddin Albani meninggal, ketika Ibnu Qayyim sudah nggak ada, ketika Ibnu Taimiyah sudah nggak ada, berbicara mereka semuanya seolah-olah Ibnu Taimiyah itu orang yang lancang dan sebagainya, merendahkan. Cobalah pakai adab para imamnya. Adab imam itu dipakai. Berbeda Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik misalnya, itu dianggap biasa-biasa saja, bahkan saling menghormati. Ini enggak, dicari-cari pembenaran. Misalnya muktamar chatnya ini, muktamar chatnya dijadikan landasan, padahal muktamar chatnya itu tidak pernah mencela Wahabi. Itu hanya anggota-anggotanya dalam forum bebas berbicara. Itu biasa menurut saya. Karena memang mazhab Wahabi itu tidak ada bagi saya. Yang ada itu pengembangan mazhab Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Bukankah Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu dari sana berangkatnya? Mengapa kemudian dianggap sebagai mazhab tersendiri? Apa tujuannya? Saya pikir itu ya dari saya. Mohon maaf sekali lagi. Saya ulangi lagi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.